warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raja Semariza. Di sini saya akan membawakan podcast pada siang hari ini. Di sini ada narasumber pertama. Perkenalkan diri dulu, Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarira Mumtaz Al-Fikri Khairunisa. Bisa dipanggil Rira. Saya mahasiswa semester 3 jurusan Farmasi Universitas Muhammadiyah Malang. Oh, Di sini iya. sekarang lagi kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang. Iya, saya sekarang di Universitas Muhammadiyah Malang. Yang kampus berapa, Pak? Kampus 2 dong. Oh, kampus 2. Oh, kesehatan ya di sana? Iya, kesehatan, Oke. kedokteran di kampus 2. Oke, membahas tentang Muhammadiyah. Di sini kita akan membahas tentang apa sih itu Muhammadiyah. Untuk pertanyaan pertama, itu apa sih sejarah Muhammadiyah dan kenapa bisa ada Muhammadiyah gitu, Mbak? Oke, jadi kita sebagai mahasiswa Muhammadiyah ini pasti harus tahu dong apa itu Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu secara etimologis, Muhammadiyah itu seperti yang kita ketahui berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata Muhammad, yaitu nama dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, Muhammad sendiri memiliki arti yang terpuji, dan kata Muhammad mendapatkan imbuhan ya nisbah, di mana ya nisbah ini berfungsi untuk menggolongkan, membangsakan ataupun menjeniskan yang memiliki arti pengikut. Jadi kalau kita artikan Muhammadiyah itu artinya yaitu golongan-golongan orang yang berkemauan untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau secara terminologis, Muhammadiyah ini adalah organisasi Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, bertepatan tanggal 18 November 1912 Masehi di Yogyakarta. Nah, Muhammadiyah ini adalah organisasi gerakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, nama Muhammadiyah ini pada mulanya diusulkan oleh kerabat, murid, sekaligus sahabat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu Muhammad Sangidu. Nah, pemberian nama Muhammadiyah ini harapannya agar warga Muhammadiyah dapat mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam segala tindakan dan aktivitasnya. Begitu Kak Zaima, arti Muhammadiyah. Oh, seperti itu ya, Kak. Tadi kan sudah dijelaskan itu arti Muhammadiyah dari segi etimologis, terminologis, bahkan siapa yang memberikan ide untuk memberikan nama Muhammadiyah. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Kak, Ahmad Dahlan, tadi kan Kakak udah bilang si Ahmad Dahlan. Itu siapa sih Ahmad Dahlan sebenarnya, dan kok kenapa bisa mendirikan organisasi Muhammadiyah ini, Kak? Oh, begitu. Oke, jadi sekarang kita bahas ya siapa itu Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang tokoh besar, seorang pahlawan Indonesia yang mendirikan organisasi Muhammadiyah. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini lahir dengan nama kecil Muhammad Darwis pada tanggal 1 Agustus 1868 di Kampung Kauman, Yogyakarta. Ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar. Beliau merupakan seorang ulama besar sekaligus imam di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Nah, Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan ini merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Beliau ini merupakan generasi ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim. Tahu kan Maulana Malik Ibrahim? Kurang tahu, Kak. Bisa jelasin nggak, Kak? Maulana Malik Ibrahim ini adalah Sunan Gresik. Biasanya kita kenal dengan Sunan Gresik, salah satu tokoh penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Nah, pada tahun 1883 di usianya yang ke-15 tahun, Kiai Haji Ahmad Dahlan pergi haji dan melanjutkan belajar agama dan bahasa Arab di Mekah selama 5 tahun. Nah, selama belajar ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan sering berinteraksi dengan tokoh-tokoh pembaruan dalam dunia Islam, yaitu Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Ghani, dan juga Rashid Ridha. Nah, dengan berinteraksi dengan orang-orang tokoh-tokoh pembaruan dalam dunia Islam ini mempengaruhi dan membentuk pemahaman beliau tentang Islam yang berkemajuan dan usahanya untuk memperbarui pemahaman keislaman masyarakat Indonesia yang pada saat itu masih sangat tertinggal. Lalu pada tahun 1888 beliau kembali ke Kauman. Nah, saat kembali ke Kauman, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan.
Jadi pada awal mulanya bernama Muhammad Darwis, setelah pergi haji dan kembali ke Kauman mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Nah, di usianya ini yang masih 20 tahun, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai merintis pembaruan. Nah, salah satunya yang ia lakukan pada saat itu yaitu membetulkan arah kiblat di Masjid Agung Yogyakarta. Karena menurutnya arah kiblat pada saat itu tidak tepat, tidak sesuai dengan perhitungan ilmu falakiyah yang dikuasainya. Lalu pada tahun 1902 sampai 1904 beliau kembali lagi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji yang kedua kalinya. Dan beliau tidak langsung pulang tetapi melanjutkan untuk mendalami lagi ilmu agama Islam di Mekah. Nah, pengaruh para pemikir modernis di Arab di Mekah saat ia melakukan studi di sana itu menjadikan beliau memiliki perhatian dan keprihatinan terhadap situasi umat Islam di Indonesia yang berada di bawah penjajahan dan masih terbelakang. Nah, ia memiliki gagasan untuk mendorong kemajuan di kalangan umat Islam pada saat itu. Nah, salah satu strateginya itu adalah beliau berdakwah dan mendidik para calon pamong praja yang belajar di Ospia, dan juga beliau mengajar agama Islam pada calon guru yang lagi belajar di Quake School Jetis. Nah, kemudian beliau mengajukan izin kepada pemerintah kolonial untuk mengajar pelajaran agama Islam di kedua sekolah tersebut. Nah, strategi Ahmad Dahlan ini terbukti berhasil. Nah, pemahaman Islam yang maju segera dikenal dan diterima luas di kalangan para priai dan kelompok terpelajar. Nah, para priai dan kaum terdidik inilah yang menjadi pengikut utama dan juga sekaligus pendukung gerakan perbaruan Islam yang dirintis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oke, kan tadi udah dijelasin nih sejarah, juga udah dijelasin secara ringkas tentang siapa sih itu Kiai Haji Ahmad Dahlan juga. Iya. Oke. Nah, belum sampai situ. Kak Zaima masih ada lanjutannya. Oh, masih ada lagi. Jadi, setelah tadi dapat perhatian besar dari kaum-kaum priai dan kaum-kaum terdidik. Nah, akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah untuk mewujudkan cita-cita pembaruan Islam di Nusantara. Nah, setelah didirikan Muhammadiyah ini, segeralah Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajukan izin untuk mendapatkan status badan hukum bagi Muhammadiyah kepada pemerintah Hindia Belanda. Nah, tetapi tidak langsung diterima oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi 2 tahun kemudian barulah permohonan izin ini dikabulkan pada tahun 1914. Nah, belum selesai juga nih, Kak. Setelah diizinkan untuk untuk memiliki status badan hukum, ternyata izin ini hanya berlaku di daerah wilayah Yogyakarta saja. Nah, walaupun begitu, hal ini tidak menghalangi kemunculan cabang-cabang Muhammadiyah di berbagai daerah. Nah, cabang-cabang tersebut menggunakan nama lain untuk tidak menyalahi aturan yang tadi diberikan oleh pemerintah kolonial. Misalnya, di Pekalongan disebut dengan Nurul Islam, lalu di ujung Pandang Makassar disebut dengan Al-Munir, dan juga di Garut disebut dengan Ahmadiyah dan sebagainya. Tetapi walaupun memiliki nama-nama yang berbeda, tetap dibina oleh Muhammadiyah. Itu. Lalu gagasan Muhammadiyah ini yang sudah tersebar di berbagai daerah di Indonesia itu disebarluaskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan mengadakan tablik ke berbagai kota dan juga melalui relasi-relasi dagang yang dimilikinya sehingga bisa tersebar. Nah, gagasan tersebut mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa pada saat itu, Kak. Jadi banyak ulama-ulama yang berdatangan untuk menyatakan dukungan terhadap Muhammadiyah. Lalu pada tahun 1921, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia, dan permohonan ini dikabulkan pada tanggal 2 September 1921. Seperti itu sejarahnya.
teman-teman mungkin masih kepo ya bagaimana detailnya lika-likunya Ki Haji Ahmad Dahlan dalam mencetuskan Muhammadiyah. Nah, kalau teman-teman masih kepo nih, sekarang pada tahun 2010 kalau nggak salah sudah dirilis filmnya Kak Zaima. Oh, film judulnya apa ya, Kak? Judulnya Sang Pencerah. Jadi kalau masih kepo-kepo nih bisa ditonton filmnya teman-teman. Nonton filmnya di mana ya, Kak? Di YouTube ada, Kak? Bisa dicari nanti ya. Oh, oke. Udah, untuk sejarah Muhammadiyah sudah selesai. Jadi kita akan lanjut ke pemateri yang kedua. Gitu nggak sih? Nah, sekarang kita kembali lagi dan kita udah ada dengan pemateri yang kedua. Bisa perkenalan diri dulu, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Diva Artamevia dari Fakultas Kesehatan jurusan Farmasi. Oh, sama ya, Kak, sama yang tadi. Ya benar. Oke. Tadi kan yang pemateri pertama udah menjelasin tentang sejarah, tokoh-tokohnya. Nah, sekarang kita mau tanya nih tentang visi dan misi Muhammadiyah dan apa saja sih kegiatan-kegiatan yang telah mereka lakukan sejak berdiri hingga sekarang, Kak? Jadi visi misinya sejak didirikan Muhammadiyah ya, Iya. oleh pastinya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Komitmennya dengan perjuangan yang berorientasi pada menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasul, menyebarluaskan ajaran-ajaran yang bersumber pada Al-Quran, Sunnah Rasul, dan sistem pendidikan modern. Kemudian mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan perorangan, keluarga, dan masyarakat, serta reformasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikir yang modern. Kemudian kegiatan-kegiatan Muhammadiyah. Jadi dalam Muhammadiyah ini dibentuk dalam 3 bidang. Yang pertama, bidang keagamaan yang meliputi memberikan tuntunan dan pedoman dalam bidang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnahnya. Mendirikan masjid dan musola sebagai tempat sarana ibadah. Kemudian bidang pendidikan yang meliputi pendidikan yang berorientasi kepada perpaduan antara sistem pendidikan umum dan sistem pesantren. Lalu bidang sosial kemasyarakatan yang meliputi kegiatan dalam bentuk amal usaha, balai pengobatan, panti asuhan anak yatim. Oke, sudah nih dijelasin visi misi. Lalu kita pergi ke pertanyaan selanjutnya, yaitu menurut kakak, apa sih komitmen Muhammadiyah sejak berdiri serta dasar utama yang kemudian menjadi hitannya? Salah satu komitmen Muhammadiyah sejak berdirinya sampai sekarang adalah bahwa Muhammadiyah memposisikan dirinya sebagai gerakan dakwah Islam berbasis akidah yang murni. Jadi dasar utama yang kemudian menjadi hitahnya adalah tadif Al-Quran atau pemurnian akidah. Komitmen dasar ini sekaligus menjadi karakter utama dalam pengembangan pemikiran keagamaan yang dilakukannya. Ketika Muhammadiyah di bawah pemimpinan Ahmad Dahlan, pemahaman keagamaan diarahkan kepada amal perbuatan. Beliau bahkan meninggalkan pesan monumentalnya yang kemudian dirangkum dalam sebuah buku oleh Abdul Murnil Mohan, yaitu pesan-pesan dua pemimpin besar umat Islam Indonesia, Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari, bahwa Islam adalah agama amal. Itu. Oke, lalu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Lalu apa sih hal yang dilakukan Ahmad Dahlan untuk memulai berbuat amalia di bidang ubudiyah? Caranya dengan mengarahkan orang-orang yang melakukan ibadah sholat ke arah Ka'bah dan bukan lurus ke barat. Adapun bentuk-bentuk amal nyata yang beliau lakukan adalah santunan kepada fakir miskin, anak yatim. Kemudian beliau memiliki landasan amalia yang monumental dalam hal ini, yaitu teologi Al-Ma'mun. Teologi inilah yang telah mampu menggerakkan umat Islam di kawasan Yogyakarta. Waktu itu untuk cinta beramal, bahkan kemudian melembaga menjadi sebuah amal usaha, yakni Majelis Pembina Kesengsaraan Umat. Kemudian berubah menjadi Majelis Pembina Kesejahteraan Umat yang biasa kita panggil PKU. Oke.
Lalu sih itu Kak, bagaimana sih dengan pemikiran keagamaan Muhammadiyah yang tujuannya untuk membentuk keyakinan agama? Awalnya belum banyak berbicara tentang fikih dan usul fikih, juga belum berbicara tentang ilmu tahrij al-hadis, bahkan sangat menonjol adalah pemikiran teologis, baik dari serapan Ibnu Taimiyah. Tetapi pada sisi lain, gerakan modernisme Islam pun muncul di Mesir ketika kolonialisme Eropa memasuki kawasan Timur Tengah, menginspirasi Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh untuk melakukan pembaruan, khususnya di bidang pendidikan dan politik. Situasi teologis dan kecenderungan pemikiran seperti itulah yang ditemui Ahmad Dahlan terutama ketika menunaikan ibadah haji dan sempat membaca buku-buku karangan mereka. Bahkan pernah bertemu dengan Muhammad Rashid Ridho yang bermula dari sinilah Ahmad Dahlan menemukan bentuk dan keyakinan agama yang mantap, yang tidak jauh dari paradigma pemikiran Wahabi dan kaum modernisme di Mesir. Oke. Lalu nih Kak, boleh bertanya lagi kan Kak? Ya pasti. Kenapa? Lalu kapan sih Kak pemikiran keagamaan di Muhammadiyah lebih menonjol pada persoalan akidah dan akhlak ijtimaiyah? Pada zaman kepemimpinan Kiai Bagus Hadikusumo, pemikiran keagamaan di Muhammadiyah lebih menonjol pada persoalan akidah dan akhlak ijtimaiyah. Pada periode inilah dirumuskan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Dalam rumusan tersebut dirumuskan secara singkat dan padat gagasan dan pokok-pokok pikiran Ahmad Dahlan yang akhirnya melahirkan Muhammadiyah. Arah pemikiran keagamaan pada periode ini juga mengarah banyak pada persoalan perjuangan politis. Hal ini bisa dicermati ketika terjadi perdebatan sengit di PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 14 Agustus 45. PPKI adalah menetapkan Undang-Undang Dasar dan mukaddimahnya. Perdebatan antara pro dan kontra penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kiai Bagus Hadikusumo termasuk yang paling serius mempertahankan 7 kata tersebut yang pada waktu itu sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah. Oke Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pemikiran keagamaan Muhammadiyah pada periode kepemimpinan Muhammadin Syamsuddin? Era baru terjadi pada periode kepemimpinan Muhammadin Syamsuddin. Periode ini pemikiran keagamaan dalam Muhammadiyah tidak lagi diwarnai berbagai kontroversi. Majelis Tarji pun dikesankan kembali kepada gaya pemikiran keagamaan yang sudah pernah berlaku di Muhammadiyah. Sebelumnya, era kepemimpinan yang lalu, majelis ini bernama Majelis Tarji dan Pengembangan Pemikiran Islam. Maka, pada kepemimpinan Muhammadin Syamsuddin disederhanakan menjadi Majelis Tarji dan Tajdid. Namun, tentunya tetap memperkaya wacana dan bersifat antisipatif terhadap berbagai persoalan global sesuai dengan perkembangan zaman ya. Selanjutnya, pada era kepemimpinan Muhammadin Syamsuddin ini mengedepankan pokok-pokok pikiran yang menjadi sikap resmi Muhammadiyah. Pokok-pokok pikiran tersebut terutama tentang komitmen gerakan, pandangan keagamaan, kebangsaan, serta kemanusiaan yang dituangkan dalam sebuah slogan Zawahir al-Afkar al-Muhammadiyah Abra Konmin al-Zaman.
dari sejak dini sampai sekarang. Lalu kita juga udah membahas tentang sejarah. Kayaknya udah capek nggak sih Kak membahas tentang Muhammadiyah terus? Iya nggak sih Kak? Iya, kenapa? Oh ya Kak, kalau bahas Muhammadiyah bosen nggak sih Kak? Kita bahas yang lain aja nggak apa-apa ya? Iya, boleh. Apa sih hal-hal yang sekarang sudah lagi viral? Terutama Nah, tadi kan kita udah selesai ya membahas tentang sejarah dan periode Muhammadiyah dari tahun ke tahun. Nah, sekarang kita membahas tentang kedua materi ini. Mana tahu ada kesan dan pesan untuk yang nonton podcast ini, mana tahu ada gitu. Ya, mungkin dari saya ya. Iya. Untuk kalian yang bersekolah di Muhammadiyah, jangan sampai kalian nggak tahu apa itu arti Muhammadiyah ya, latar belakangnya sampai tokoh-tokohnya, yang pastinya yang tadi sudah kita jelaskan dari awal sampai akhir gitu. Ya, gitu teman-teman ya. Jadi sebagai mahasiswa Muhammadiyah yang baik, jadi kita harus tahu apa itu Muhammadiyah dan semangat belajar teman-teman. Nah, ngomongin tentang mahasiswa nih, kakak berdua ini kan mahasiswa ya Kak? Iya. Gimana sih kuliahnya belakangan ini? Gimana, lancar? Tugas banyak ya Kak, Oh, ya, alhamdulillah ya Mbak. Ya. Waktu itu sulit ya Kak? Sulit. Aduh, kalau dibilang sulit ya sulit. Kayaknya nggak ada sih jurusan yang nggak sulit. Oh iya sih, juga harus dijalani dengan ikhlas ya Kak, biar nggak sulit. Ya insya Allah itu. Kerjaan yang lain udah selesai, lancar Kak semuanya? Cucian ya yang belum ini, belakangan ini nggak sempet nyuci, hujan juga. Oh jadi iya, lagi musim hujan ya sekarang Iya. Kak, di Malang. Oh iya. Oke guys, sekian aja podcast kita pada siang hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.